Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama kita tidak bosan-bosan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini kita alhamdulillah sudah memasuki musim penghujan ya. Walaupun mungkin hujannya sesuai dengan aturan Allah ya. Jadi kita tidak bisa mengatur Allah ya. Apakah hujan itu turun pagi, apakah siang, apakah malam, atau sore, itu yang mengatur Allah. Kita hanya bisa berdoa, ya. Tapi tidak bisa mendikte, memaksa, mengatur Allah, tidak bisa. Ya. Kalau berdoa boleh, Bu, boleh. Misalnya, ya Allah, berhubung ini musim hujan, ya kalau bisa hujannya malam hari, misalnya begitu. Boleh, karena kalau siang hari saya cari uang, siang hari saya jualan, siang hari saya ngantar anak dan segala macam. Nanti pedagang malam, pedagang kuliner, apa nasi goreng, apa itu juga berdoa. Ya Allah, kalau bisa hujannya turunnya siang aja, malam saya cari uang, kan begitu ya. Kata pedagang kuliner malam, nasi goreng, apalagi Bu, macam-macam lah ya. Nah, jadi akhirnya kan doanya itu ada dua macam. Ada yang minta hujan pagi, siang, ada yang minta hujan malam. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya terserah kehendak Allah. Itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Sebab manusia ini kan macam-macam Bu ya, manusia macam-macam bervariasi. Ada juga yang jualannya sore hari. Tahu Bu yang jualannya sore hari, Bu? Kue putu ya, yang tweet gitu loh ya. Itu jualannya sore. Pagi kayaknya nggak ada ya. Ada yang jualannya pagi. Tahu Bu yang jualannya pagi? Yang jualannya pagi lontong sayur sama nasi uduk ya. Jadi pokoknya yang paling bagus itu terserah Allah. Yang penting kita selalu bersyukur, tidak boleh mengeluh, ya, tidak boleh mengeluh. Hujan malam bagus, hujan siang bagus, hujan sore bagus, hujan pagi bagus, ya. Enggak hujan bagus, ya. Nah, yang penting Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah berilah kami hujan yang bermanfaat sehingga hujan itu tidak mendatangkan banjir, tidak mendatangkan musibah dan lain-lain. Yang enak Bu kalau kita pasrah sama Allah, paling enak ya. Jadi tidak ada kekecewaan ya, tidak ada gundah ataupun stres, nggak ada. Hujan, alhamdulillah. Nggak jadi hujan, alhamdulillah. Itulah enaknya orang beriman ya. Enaknya orang beriman. Hujan, alhamdulillah. Nggak jadi hujan, alhamdulillah ya. Kita masih menyelesaikan pembahasan tentang rambut Bu. Ini kayaknya terakhir. Dan ini meskipun ada juga tentang untuk bapak-bapak, nggak apa-apa. Nanti ibu tinggal sampaikan kepada suami. Wahai suamiku yang tercinta,
tadi siang Ustadz Nurdin pengajian begini. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, jadi ibu bicara baik-baik kepada suami tentang isi pengajian ini. Pokoknya topiknya masih rambut, ya masih rambut. Yaitu memotong kumis. Nah, yang punya kumis siapa? Yang punya kumis kan bapak-bapak, laki-laki. Nggak apa-apa, sampaikan pada suami ibu. Hendaknya seseorang memotong kumis sehingga tidak menjulur ke bibir, ya. Jadi kumis itu disunahkan untuk dipotong sehingga tidak melewati bibir. Tidak melewati bibir. Ya. Ya bukan apa-apa, bukan melewati bibir. Kalau kita makan tekwan, takutnya kumisnya kena kan? Nah, gitu. Kalau namanya melewati bibir. Makan bubur kacang hijau kena juga, ya kan? Jadi repot kan? Nanti kan jadi gitu ya, tidak melewati bibir. Menjulurkan kumis seperti itu termasuk tasyabuh. Apa itu tasyabuh? Tasyabuh adalah menyerupai dengan non muslim. Ya. Jadi ibu-ibu supaya nggak dimarah sama suami, bilang aja itu isi pengajian Ustadz Nurdin. Bilang aja nama saya Bu. Ya. Bang, tadi siang ada pengajian loh Bang. Judulnya rambut. Nah, pas pembahasan rambut itu tentang kumis, ya. Kata Ustadz berdasarkan kitab yang dipegang oleh Ustadz itu, ya, ini kitabnya, disunahkan tidak melewati bibir, ya. Karena kalau melewati bibir itu termasuk tasyabuh. Apa tasyabuh? Menyerupai orang-orang non Muslim. Seorang Muslim diperintahkan agar memotong atau memendekkannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah lalu. Nabi sangat menekankan berita ini. Beliau bersabda, "Malam ya'khul min syaribihi falaisa minna." Mari Bu. Hadisnya mengerikan sekali Bu. Barang siapa tidak memotong kumisnya, maka ia bukan dari golongan kami. Serem Bu hadisnya Bu. Barang siapa yang tidak memotong kumisnya, maka bukan dari golongan kami. Nah, apakah kalimat bukan dari golongan kami itu artinya kafir? Tidak. Tidak kafir. Artinya Rasulullah tidak suka. Ya, Rasulullah tidak suka. Karena apa? Karena tasyabuh itu. Tasyabuh yaitu menyerupai non-Islam. Malam ya'khudh min syaribihi falaisa minna. Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya, ya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah punya kitab namanya Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan begini Bu, para salaf berbeda pendapat dalam masalah memotong kumis atau mencukurnya, yakni manakah yang lebih utama. Jadi ada dua Bu, ada istilah mencukur, ada istilah memotong. Itu beda. Kalau mencukur berarti habis Bu. Kalau mencukur berarti habis ya, habis. Kalau memotong berarti yang penting jangan melewati bibir. Ya. Sekedar dipotong aja. Yang penting tidak melewati bibir. Itu namanya memotong. Kalau mencukur habis, sininya mulus. Ya, sininya mulus. Imam Malik berkata dalam kitab Al-Muwatta, kumis dipotong hingga terlihat garis bibir. Inilah yang disebut dengan itor. Beliau pun memberikan contohnya. Jadi kalau menurut Imam Malik Bu, Imam Malik itu siapa sih Pak Ustadz? Imam Malik itu salah satu dari 4 mazhab. Ya, kan mazhab ada 4 Bu ya. Ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hambal. Nah, di antara 4 itu salah satunya adalah Imam Malik. Jadi Imam Malik berkata, kumis dipotong, bukan dicukur, bukan Bu, bukan dicukur. Kalau dicukur itu dihabisin, ya Bu ya, dihabisin. Kumis dipotong sampai terlihat garis bibir. Jadi betul-betul kelihatan garis bibirnya, ya. Garis bibir kelihatan. Sebab kalau kumisnya gondrong begini,
kan garis bibir ketutup. Kalau kumisnya gondrong begini, ya. Nah, jadi dipotong sampai garis bibir terlihat. Ya. Itu menurut Imam Malik. Ibnu Abdul Hakim menyebutkan, ya, Ibnu Abdul Hakim dalam sebuah riwayat dari Imam Malik bahwasanya ia mengatakan kumis dipotong dan jenggot dipelihara. Ya, jadi kumis dipotong, bukan dihabisin Bu ya, bukan. Kumis dipotong dan jenggot yang di sini, yang di bawah ini dipelihara. Dipelihara itu ya dipanjangkan dan dirapikan, ya. Jangan sampai panjang sampai 2 meter nanti malah kotor, ya. Jadi dirapikan. Kumis dipotong. Jenggot yang di bawah ini, yang di dagu dipelihara. Dipelihara itu maksudnya dirapikan, ya. Biar panjang dirapikan. Saya ketika lupa saya Bu, apa haji apa umroh itu ya, saya udah lupa lagi. Itu ketemu orang India Bu, India itu jenggotnya sampai pas puser. Jadi berapa senti itu? Ya hampir 1,5 meter lah jenggotnya itu. Akhirnya saya selfie sama dia itu, selfie. Ya namanya belum tentu ketemu seumur hidup sekali kan Bu. Banyak Bu yang selfie, banyak Bu. Yang selfie itu banyak. Untuk ya. Kok Ustadz ikut-ikutan? Ya nggak apa-apa lah. Itu kan sesama cowok, sesama laki-laki. Ya sekaligus itu sebagai apa ya? Sebagai museum lah ya. Karena mencari yang jenggotnya panjang sampai ke pusar jarang loh Bu, jarang. Biasanya orang-orang rata-rata sampai ke sini aja, sampai ke dada. Ya. Rata-rata sampai ke dada, sampai ke dada. Yang sampai ke bawah, sampai pusat itu jarang. Nah saya ketemu orang India, ya. Saya lupa ketika umroh atau haji, saya lupa. Sementara yang dimaksud memotong di sini ialah bukanlah mencukurnya, ya. Jadi memotong itu bukan mencukur. Kalau mencukur kan habis, ya, gundul, ya. Ini bukan mencukur, bukan memotong. Aku berpendapat bahwa orang yang mencukur kumis layak diberi pelajaran. Ya, layak diberi pelajaran itu apa maksudnya Bu? Ini menurut Ibnu Abdul Hakim dalam sebuah riwayat dari Imam Malik, ya. Artinya Imam Malik termasuk gak setuju kalau kumis ini dihabisin 0 itu. Nah itu. Karena di sini kalimatnya begini Bu. Aku berpendapat bahwa orang yang mencukur kumis layak diberi pelajaran. Layak diberi pelajaran kan apa sih Bu? Layak diberi pelajaran kayak semacam diberi hukuman gitu ya Bu ya. Udah kita kasih pelajaran dia biar kapok ya. Kan biasanya kalau kita nyebut kasih pelajaran kan apa sesuatu yang kita tidak senang kan Bu ya, tidak senang ya. Biar nanti gua kasih pelajaran biar ya. Tuh. Nah itu kata Imam Malik. Ibnul Qasim ya, bukan Qayyim, Qasim. Ibnul Qasim menyatakan, meriwayatkan darinya, ia berkata, ihfa'us syarib menurutku sama saja dengan mustlah, yaitu mencukur habis kumis ya. Nah, itu yang tidak disukai. Ya kalau mencukur sampai habis itu termasuk yang tidak disukai. Jadi kumis biar tapi dipotong krek gitu ya, sehingga garis bibir terlihat. Imam Malik menjelaskan tafsir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah memotong kumis adalah itor. Maka dari itu makruh mengambilnya dari bagian atas. Ya. Beliau juga mengatakan, aku bersaksi bahwa mencukur kumis termasuk bid'ah. Nah Bu, mencukur kumis sampai habis, sampai licin itu termasuk bid'ah. Ya. Ini menurut Imam Malik. Dan aku juga berpendapat pelakunya perlu ini nggak usah saya bacakan lah. Nah, saya juga termasuk baru sadar ini Bu. Saya baru sadar ternyata
mencukur kumis sampai habis itu menurut Imam Malik Bu ya. Menurut Imam Malik nggak boleh ya. Bahkan bid'ah dan perlu dikasih pelajaran. Imam Malik berkata pula, apabila Umar bin Khattab menghadapi persoalan pelik, ia pun menghela napas lalu menutup kakinya dengan selendang sambil memintal-mintal kumisnya. Nah ini Bu, ini riwayat dari Imam Malik Bu. Umar bin Khattab kalau lagi namanya presiden Bu. Presiden kan mikirin yang sana kelaparan, yang sana kebanjiran, yang sana rumahnya roboh, yang sana. Jadi ketika Umar bin Khattab menghadapi persoalan pelik, ya, persoalan pelik itu berarti persoalannya bertubi-tubi kan Bu. Ada yang demo, ada yang minta naik gaji, ada yang nyuruh menurunkan presiden, turun presiden, turun. Ya. Ketika Umar bin Khattab menghadapi persoalan pelik, ia menghela napas, lalu menutup kakinya dengan selendang, kakinya ditutup dengan selendang, kakinya ditutup dengan selendang sambil memintal-mintal kumisnya, ya. Memintal-mintal mungkin begini kali Bu ya, memintal-mintal. Ya. Ya dilinting-linting lah gitu. Artinya memang menurut Imam Malik kumis itu biarin aja, tapi jangan terlalu panjang sampai menutupi bibir. Umar bin Abdul Aziz berkata, sunnah dalam masalah kumis adalah itor. Apa arti itor? Menyisakan. Artinya apa? Jangan dicukur habis sampai bersih, itu jangan. Ya, tapi ada sisanya. Ya tanda bahwa dia laki-laki lah, ya. Kalau dicukur habis sampai bersih, ini cewek apa cowok ini? Wah, gitu kan. Jadi takutnya diragukan, ini bapak apa ibu ini? Kok sininya mulus, ya, sininya mulus. At-Tahawi berkata, aku belum menemukan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini. Adapun para sahabatnya yaitu Al-Muzani dan Ar-Rabi', keduanya memotong kumis. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya mengambil pendapat tersebut dari Syafi'i rahimahullah. Ya, jadi Imam At-Tahawi ini muridnya Imam Hanafi Bu ya. Imam At-Tahawi muridnya Imam Hanafi juga sama. Ya, mereka sepakat bahwa kumis bukan dicukur, tapi dipotong. At-Tahawi berkata, adapun Abu Hanifah, Zufar, Abu Yusuf dan Muhammad, mazhab mereka dalam masalah rambut dan kumis bahwasanya mencukur lebih utama daripada memelekan atau memotong. Jadi para ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kemudian siapa lagi tadi Bu? Imam Malik sama Ibnul Qasim, kemudian Imam At-Tahawi, mereka menyatakan bahwa yang baik adalah dipotong ya Bu ya. Tapi ada juga imam-imam yang memerintahkan untuk dicukur habis gundul. Ada Bu. Siapa mereka? Mereka adalah Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Yang kedua Zufar, yang ketiga Abu Yusuf dan Muhammad. Adapun Imam Ahmad itu Hambali Bu ya, Hambali. Jadi kalau ibu subuhnya pakai kunut enggak, itu Imam Ahmad Bu. Ya. Kalau ibu-ibu salat subuh enggak pakai kunut, itu mazhab Imam Ahmad. Ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i pakai kunut, ya. Tapi itu enggak ada masalah. Mau yang kunut atau yang enggak, tidak boleh ribut Bu ya. Yang berbahaya yang tidak sholat, ya. Yang tidak sholat itu berbahaya, ya. Oke ya. Jadi Imam Ahmad Al-Asram berkata, aku melihat Imam Ahmad mencukur pendek kumisnya. Jadi kalau Imam Ahmad mencukur pendek, ya, mencukur pendek. Hunail berkata, ditanyakan kepada Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad, bagaimana menurutmu tentang seorang laki-laki yang punya kumis? Jadi para
para ulama dahulu, Bu. Para ulama dahulu itu sampai persoalan kumis saja ditanyain, Bu. Hei Imam, menurut Anda kumis ini gimana nih kumis? Ya, sampai ditanyain. Ya. Apakah ia memotongnya atau mencukurnya? Apakah yang harus dilakukan olehnya? Beliau menjawab, jika ia mencukurnya tidaklah mengapa, dan jika ia memendekkannya juga tidak mengapa. Itu jawaban dari Imam Ahmad. Dicukur boleh, dipendekkan boleh. Ya. Kalau Imam Malik enggak, Bu. Kalau Imam Malik ekstrim. Jangan dicukur. Kalau dicukur tak kasih pelajaran. Nah, itu Imam Malik. Tapi kalau Imam Ahmad, terserahlah. Kamu cukur, dihabisin, boleh. Kamu potong aja, biar rapi, boleh. Nah, itu Imam Ahmad. Nah, jadi nanti ibu-ibu bilang ke suaminya dengan cara yang baik. Yang penting jangan sampai menutupi bibir, titik. Ya, yang penting jangan sampai melewati bibir. Kalau sampai melewati bibir, maka itu tasabbuh, ya. Nah, itu tentang kumis. Kemudian satu lagi untuk untuk bapak-bapak nanti sampaikan ke suami ibu, yaitu jenggot, ya, jenggot, ya. Nanti habis ini kita bahas tentang uban, Bu. Uban ya, uban. Nanti habis ini. Ini biar tuntas dulu untuk bapak-bapak. Nah, maka mumpung di sini ada ibu-ibu, ya udah lewat istrinya kan nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa kan? Memelihara jenggot dan menghormatinya. Jenggot, Bu ya, jenggot. Adapun memelihara jenggot termasuk di antara fitrah dan sunnah para nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta termasuk perkara yang tidak boleh dilalaikan oleh seorang muslim. Nah, jadi kalau jenggot ini, Bu, jenggot itu penting sekali. Ini merupakan fitrah. Termasuk fitrah dan sunnah para nabi. Bayangkan, Bu, sunnah para nabi. Kalau para kira-kira nabinya satu apa dua, Bu? Kalau para banyak, Bu. Berarti nabi-nabi hampir semuanya berjenggot, ya. Makanya kalau ada orang mengejek atau menghina, kamu berjenggot kayak kambing, nah itu dia disuruh istighfar. Mas, Pak, Bu, istighfar. Jangan sembarangan ngomong. Para nabi itu berjenggot semua, termasuk Nabi Isa alaihis salam. Ya. Kalau Rasulullah jelas, Bu, Rasulullah kan orang Arab ya, itu jelas. Yang demikian itu berdasarkan beberapa hadis dalam masalah ini, diantaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Juzus syawariba wa arkhul lil hayy khaliful majus. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Jadi jenggot itu suruh dipanjangin, dipelihara, ya, dipelihara. Dipelihara itu maksudnya dipanjangin. Bukan seperti memelihara ayam. Kamu memelihara ayam ya? Iya. Terus ya setiap lebaran dipotong. Bukan, beda. Memelihara ayam dengan memelihara jenggot beda, ya. Jenggot itu dipanjangin dan dirapihkan, ya. Kadang-kadang kan rambut ini tumbuhnya nggak sama, Bu. Ada yang ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, dirapihkan, ya. Potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Selisihilah orang-orang Majusi. Selisihilah orang-orang Majusi. Jadi kita harus beda tampil dengan orang Majusi, ya. Jadi kalau orang Majusi dibalik, potong jenggot,
panjangin kumis. Nah, ininya gundul Bu, gundul, kumisnya panjang. Nah, itu orang Majusi, ya. Nah, itu hadis yang pertama, Bu. Hadis yang pertama riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hadis yang kedua riwayat Imam Ahmad. Jadi hadis yang pertama riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Qussus syawariba wa a'ful lil hay. Potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Potong kumis, pelihara jenggot. Ya, itu hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Jadi tadi yang pertama Imam Muslim, Bu, ya. Isinya sama. Kalau Imam Ahmad tidak ada kalimat selisihilah orang-orang Majusi, nggak ada kalimat itu. Tapi isinya sama, isinya yaitu potong kumis, peliharalah jenggot. Kemudian dalam hadis lain riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar, ahfus syawariba wa a'ful lil hay. Sama juga, isinya sama, Bu. Potonglah kumis dan peliharalah jenggot, ya. Nah, kalau ibu-ibu nanti bilang, Ustadz, itu kan nanti suruh sampaikan ke suami saya kan? Ya. Hadis dalam masalah ini sangatlah banyak. Memelihara jenggot hukumnya wajib, dan mencukurnya bagaimanapun juga hukumnya haram. Jadi memanjangkan atau memelihara jenggot itu wajib, sedangkan mencukurnya, apalagi mencukur sampai gundul sini, Bu, itu hukumnya haram, ya. Barang siapa melakukannya berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya serta menyelisihi perintah nabawi dalam hal ini. Janganlah terpengaruh dengan ucapan orang-orang yang menyelisihinya, karena mereka adalah orang-orang jahil atau sesat dan menyesatkan. Itulah tadi yang mengatakan, kamu mau pakai jenggot sih kayak embe. Nah, itu orang jahil, Bu. Orang jahil. Perlu ditegur itu. Jangan sembarang ngomong. Ya, yang mengatakan berjenggot seperti embe. Ya. Kemudian jenggot itu jangan dipintal, Bu, atau diginiin. Ya, pokoknya diharamkan memintal jenggot atau mengikat sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ya, diikat. Mungkin dikasih isolasi, dikasih lakban, dipintal itu. Sehingga dia mengerucut kan, Bu, mengerucut. Nah, jadi biarin jenggot itu begini, Bu. Biarin jenggot begini, biar, ya. Jadi jenggot itu biarin begini, biar. Jangan dipintal atau dikepang, jangan. Ya, atau diberi diikat pakai benang, jangan, ya. Biar aja begini, ya. Jadi diharamkan memintal jenggot atau mengikat sebagiannya dengan sebagian yang lain, ya. Memintal itu ya seperti jadi misalnya dijadikan dua ini, ya, Bu, ya. Dibagi dua, Bu, bagi dua, kiri dan kanan, kemudian dilinting-linting. Nah, kemudian nanti di antara bagian sini digabungkan gini, Bu, digabungkan, ya. Paham, Bu, ya? Jadi kemudian ya kayak ikatan karung, ya, kayak ikatan karung. Kan ibu-ibu kan kalau punya karung diisi beras, kemudian kan ujung-ujungnya kan diikat kan, nanti dari dua ujung dipertemukan kan. Nah, itu namanya memintal. Mengepang juga nggak boleh, baik itu dilakukan dengan keyakinan untuk menolak penyakit ain, mengikuti orang-orang musyrik, atau sekedar berhias, ya. Baik niatnya untuk pengobatan, saya mau mengepang jenggot, biar saya terhindar dari penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang akibat sorotan mata, Bu, ya, sorotan mata. Atau sekedar berhias, ini seni, Mas, ini seni nih, seni.
Nah, itu tetap gak boleh ya, mengepang maupun memintal jenggot. Nabi SAW bersabda, ya ruwaifi'u la'allal haya satatulu bika ba'di fa akhbirin nasa annahu man aqada lihyatahu awis tanja birajai dabbatin aw azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Ya. Wahai Ruwaifi'i, semoga engkau berumur panjang sepeninggalku. Jadi kata Nabi kepada seseorang namanya Ruwaifi'i. Wahai Ruwaifi'i, mudah-mudahan kamu panjang umur sepeninggalku. Ya, aku udah meninggal, kamu panjang umur. Maka sampaikanlah kepada orang-orang bahwasanya barang siapa yang memintal jenggotnya atau beristinja dengan kotoran binatang maupun dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya. Berlepas diri itu namanya baro'ah, Bu. Oh, saya nggak tanggung jawab loh. Saya nggak tanggung jawab. Itu namanya berlepas diri. Nabi Muhammad berlepas diri, Bu, atas 3 perbuatan, atas 3 kelakuan. Apa 3 perbuatan itu? 1, memintal atau mengepang jenggot. Jadi siapa yang mengepang atau memintal jenggot, maka Nabi berlepas diri. Ya, Nabi nggak bertanggung jawab. Itu kelakuan yang pertama. Ya, kelakuan yang pertama. Kelakuan yang kedua, beristinja. Beristinja tahu nggak, Bu? Beristinja itu cebok, ya. Beristinja dengan kotoran binatang maupun tulang. Ya. Beristinja itu jangan dengan kotoran binatang yang sudah mengering, tapi beristinja itu ya dengan air, ya. Dengan air boleh, dengan batu boleh. Yang tidak boleh 2, dengan kotoran hewan dan dengan tulang, ya. Tulang. Mungkin kan ada orang habis Idul Adha makan sop tulangnya kan masih gede kan, dibuang. Pas dibuang dipungut orang. Wih, ini enak loh untuk beristinja, untuk cebok. Nah, beristinja menggunakan tulang atau beristinja menggunakan kotoran hewan itu termasuk yang Rasulullah tidak suka, sehingga Rasulullah berlepas diri, ya. Jadi Rasulullah berlepas diri terhadap 3 perbuatan. 1, memintal dan mengepang jenggot. 2, beristinja dengan tulang. 3, beristinja dengan kotoran hewan. Nah, itu 2 poin, Bu. Tolong disampaikan kepada suami ibu masing-masing, ya, yang punya suami, ya. Kenapa, Bu? Ya pokoknya sampaikan aja lah ini, pokoknya sampaikan aja. Jadi terlepas dari keadaan suami ibu bagaimana, sampaikan ini, ya, sampaikan aja. Pokoknya memelihara jenggot termasuk sunnah, ya. Bahkan memotongnya termasuk haram, ya. Nah, kan nanti setelah disampaikan ini, nanti kan dia mikir, oh begitu ya. Oh kalau begitu aku akan berjenggot. Gitu kan. Pokoknya yang penting sampaikan aja, ya, sampaikan aja. Terserah nanti dalam otaknya suami seperti apa, terserah, ya. Gitu aja, Bu. Pokoknya sampaikan bahwa untuk kumis itu ada beberapa pendapat ulama tadi kan, Bu. Ada beberapa pendapat ulama. Yang paling ekstrim siapa? Yang paling ekstrim Imam Malik. Kalau mencukur kumis sampai habis itu mau dikasih hukuman, ya kan, Bu. Tapi kalau Imam Ahmad boleh,
dipotong saja boleh, dicukur habis boleh. Itu Imam Ahmad. Nah, kalau jenggot ini jelas Bu. Kalau jenggot sunnah para nabi. Nah, itu ditekankan Bu. Ditekankan ke suami bahwa ternyata jenggot itu adalah sunnah para nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan aja nggak apa-apa. Kemudian kita bahas tentang uban Bu. Uban ya. Saya kira yang usia di atas 40 udah mulai beruban ya. Kalau masih kecil, masih SMP, SMA udah beruban, berarti itu genetik ya, genetik. Genetik, bawaan. Mewarnai uban dengan selain warna hitam. Jadi kalau ibu ingin, aduh, aku malu loh, rambutnya putih, mau saya cat, boleh, dicat itu boleh, tapi jangan dengan hitam. Jangan dengan hitam, jangan. Silakan mau warna coklat apa kuning apa biru ya. Asal nggak malu nanti dipanggil ondel-ondel ya. Ih, kakek, nenek kayak ondel-ondel. Nah, kan nanti bisa dipanggil begitu. Ondel-ondel tahu nggak Bu? Ondel-ondel. Ondel-ondel itu hiburannya orang Jakarta, ya, orang Betawi, ya. Kalau ondel-ondel kan warnanya macam-macam Bu ya, bibirnya merah, sininya biru, sininya kuning, macam-macam. Nah, kalau ibu-ibu nggak malu dibilang ondel-ondel, ya cat lah. Tapi kalau ibu, wah malulah sama cucu nanti dibilang ondel-ondel. Nah kalau malu sama cucu, ya sebaiknya dibiarkan saja, nggak usah dicat-cat gitu ya. Mewarnai uban dengan selain warna hitam, ya Bu ya, dengan selain warna hitam, ya selain Bu ya, termasuk disunnahkan, ya. Karena Nabi SAW memerintahkan menyemir rambut untuk menyelisihi orang-orang ajam atau luar Arab. Jadi Nabi menyuruh kita menyemir rambut, ya disemir. Tapi sekali lagi tidak dengan warna hitam. Berarti warna apa? Ya udah warna coklat tua lah gitu, ya coklat tua. Kan coklat tua nggak sama dengan hitam kan Bu? Nggak sama, ya namanya coklat. Ya. Saya punya teman di Teluk Betung, Arab Bu, orang Arab. Memang rambutnya disemir Bu, disemir. Saya lihat semirnya seperti semir coklat itu, ya. Jadi mungkin dia sudah baca ini Bu, sudah baca hadis ini, ya, bahwa yang penting jangan hitam, ya, yang penting jangan hitam. Beliau bersabda, innal yahuda wan nasara la yasbughuna fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut, maka bedakanlah diri kalian dari mereka. Jadi ternyata menyemir rambut itu memang disunahkan Bu, disunahkan menyemir rambut, ya, tetapi jangan dengan hitam, jangan dengan hitam. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut, ya, Yahudi, Nasrani tidak menyemir. Maka bedakanlah diri kalian dari mereka. Kalian harus tampil beda dengan mereka, ya. Nah, kalau orang Yahudi dengan Nasrani tidak menyemir, berarti kita menyemir. Ya, kita menyemir, tapi tidak dengan hitam. Kemudian beliau juga bersabda, yang tadi hadisnya riwayat Bukhari Muslim, yang tadi yang orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut. Sekarang hadis yang kedua, inna ahsana ma ghuyyira bihi syaib al-jinna'u wal katam. Sebaik-baik yang kalian gunakan untuk menyemir uban adalah daun pacar dan katam. Jadi saya ulangi, sebaik-baik kalian yang kalian gunakan untuk menyemir uban adalah daun pacar dan katam. Ya,
Jadi kalau ibu-ibu merasa ubannya banyak, kemudian pengen disemir, maka gunakanlah daun pacar dan katam. Nah, mungkin di Arab ada, ya. Nanti kalau ada orang yang umroh atau haji, bisa titip lah. Tolong carikan apa daun pacar untuk menyemir rambut, ya. Kalau di Indonesia ada, ya di Indonesia aja, saya nggak tahu. Saya belum pernah menyemir, saya belum pernah. Daun pacar sudah dikenal, adapun katam adalah tumbuhan yang berwarna merah kehitam-hitaman. Jadi mungkin pacar itu yang untuk kuku kali Bu ya, yang untuk kuku, ya. Kemudian katam adalah tumbuhan yang berwarna merah kehitam-hitaman. Nah, saya nggak tahu. Saya memang orang pertanian tapi belum pernah menyelidiki daun katam, ya. Warnanya merah kehitam-hitaman. Kalau merah keungu-unguan, buah naga Bu ya, buah naga, ya. Buah naga itu merah tapi keungu-unguan, ya. Wallahu a'lam. Ini merupakan sunnah hendaknya seorang muslim menyemir rambutnya dengan daun pacar, katam atau selainnya. Hal itu dilakukan untuk menyelisihi ahlul kitab, sebagaimana perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab ini dilakukan ketika seseorang telah beruban, tetapi dengan syarat selain warna hitam. Jadi kalau rambutnya sudah uban semua, ibu-ibu buka, kebetulan di rumah Bu ya, di rumah buka jilbab, kemudian kelihatan cucunya, supaya cucunya tidak berkomentar apa namanya. Kadang-kadang cucu zaman sekarang itu aneh-aneh, ya. Kadang-kadang berkomentar, "Wih, ada mak lampir." Nah, jadi dibilangnya mak lampir itu kalau putih semua. Padahal ya nggak apa-apa. Nggak usah malu lah Bu kalau dibilang kayak mak lampir itu ya, nggak usah. Mak lampir itu kan cerita bohong, ya. Nggak ada itu, nggak ada cerita bohong. Itu film horor, mak lampir, ya. Ketika Rasulullah SAW melihat Abu Quhafah yang telah memutih rambutnya hingga rambutnya seperti tumbuhan sagomah, beliau bersabda, "Ghayyiru hadza bisyai'in wajtanibus sawad." Warnailah uban, akan tetapi hindarilah warna hitam, ya. Jadi kesimpulannya, uban perlu diwarnai tapi jangan hitam, coklat saja, ya, coklat. Perintah Nabi SAW supaya menjauhi warna hitam itu menunjukkan bahwa haram mewarnai rambut dengan warna tersebut, dan dalil lain yang menunjukkan hal itu adalah sabda Rasulullah SAW, ya. Ini yang terakhir Bu tentang warna rambut Bu ya, apa cat untuk uban. Yakunu qaumun yahdibuna fi akhir zaman bisawadi kahawasilil hamami la yarihuna raihatal jannah. Jadi tadi yang pertama Abu Quhafah Bu ya. Yang pertama tadi Abu Quhafah rambutnya sudah memutih semua. Kemudian Nabi bersabda, "Warnailah uban, akan tetapi jangan pakai warna hitam." Nah, ini hadis yang kedua. Hadis yang kedua, akan ada nanti di akhir zaman kaum yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam seperti bulu merpati yang hitam. Jadi Nabi sudah memprediksi, Nabi sudah bernubuat bahwa nanti di akhir zaman akan ada orang yang menyemir rambut dengan warna hitam, ya. Jadi rambut uban disemir dengan hitam, seperti bulu merpati yang hitam. Mereka tidak akan mencium aroma surga, mereka tidak akan mencium wanginya surga, ya. Jadi
Bayangkan Bu, masalah semir rambut kalau salah, masalah semir rambut kalau salah menyebabkan kita tidak mencium wanginya surga. Nah kalau wanginya saja tidak tercium apalagi masuk. Wanginya saja nggak tercium, berarti kan jarak dengan surga jauh, ya. Jadi itu supaya diperhatikan. Kalau mau menyemir, semirlah selain warna hitam. Yang terakhir pada hari ini, tidak mencabut uban, ya. Tidak mencabut uban, tidak mencabut, ya. Seseorang tidak dibenarkan mencabut uban yang tumbuh di kepala atau di jenggotnya. Sebab disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW melarang mencabut uban. Beliau juga bersabda, la tantifus syaiba ma min muslimin yashibu syaibatan fil islami illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah illa kataballahu lahu biha hasanatan wa hatta anhu biha khotiatan. Nah ini terakhir Bu, terakhir habis ini kita tutup. Janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang muslim tumbuh satu helai uban di dalam Islam kecuali akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Allah akan mencatat baginya dengan satu uban satu kebaikan, satu uban satu kebaikan, atau dia akan menghapus darinya satu dosa, ya. Jadi berbahagialah yang ubannya banyak, berbahagialah yang ubannya banyak. Satu uban satu kebaikan, satu uban dihapuskan satu dosa. Kalau ubannya 1000 berarti 1000 kebaikan, 1000 dosa dihapus, ya. Ini sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang mencabut uban. Paham Ibu G? Kalau paham, kita cukupkan sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian kita untuk semoga bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah